Selamat datang kembali di channel aku, Adi Kitama. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya pada buku yang sama. Ini buku modul pengayaan bahasa Inggris dan juga di masih penerbit yang sama. Ini kelas 11 ya. Nah, materi berikutnya adalah tentang passive voice. Bagi yang belum tahu, passive voice itu adalah kalau di bahasa Indonesia itu kalimat pasif. Jadi misalkan gini, ada kalimat kan ada aktif sama pasif. Kalau kalimat aktif itu misalkan gini, saya minum kopi. Nah, kalau pasif itu dibalik, objeknya di depan. Kopi diminum saya atau kopi diminum oleh saya. Gitu. Nah, di sini di definisinya passive voice itu di buku. Passive voice is used when the focus is on the action. Jadi passive voice itu digunakan ketika fokusnya itu berada di aksinya, di actionnya. It is not important or not known. Ini tidak perlu atau tidak penting diketahui. However, who or what is performing the action? Siapa atau apa yang melakukan action tersebut, hal tersebut. Gitu. Example, the beggar was given money by my mother. The beggar, pengemis itu, was given money, diberi uang by my mother, oleh ibu saya. Itu contoh kalimat pasif di bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Sometimes statement in passive sentence is more polite than active sentence. Jadi kadang statement pernyataan in passive sentence di kalimat pasif is more polite, itu lebih sopan than daripada active sentence, daripada kalimat aktif. As the following example shows. Seperti contoh berikut ini. In this case, example, my phone was left. Telepon saya atau HP saya ketinggalan. Nah, itu. Terus in this case, di kasus ini I focus on the fact that the phone was left. Saya fokusnya kepada fakta bahwa telepon saya itu ketinggalan atau hilang atau kemana, left. But I don't blame anyone. Tetapi saya tidak menyalahkan siapapun. Jadi tidak menyalahkan A atau B dan seterusnya. Itu jadi more polite, lebih sopan. Kemudian kemudian form of passive, bentuk dari passive voice tersebut adalah yang pertama subject plus finite form to be gitu. Jadi tergantung sama apa namanya, tensesnya, bisa is, am, are, was, were, will be, can be dan seterusnya. Terus kemudian past participle. Jadi subject to be past participle. Past participle itu gimana ya? Kata kerja bentuk ketiga yang digunakan itu adalah bentuk yang ketiga. Misalkan eat, ate, eaten, yang digunakan eaten. Drink, drank, drunk, yang digunakan drunk. Sleep, slept, slept, yang digunakan slept. Itu jadi kata kerja bentuk yang ketiga. For example, contohnya a pudding was made by me. Puding dibuat oleh saya. Gitu. Jadi contohnya tersebut. Terus when we writing active sentence in passive voice, note the following. Ketika menulis kembali kalimat aktif in pasif di dalam passive voice, di dalam kalimat pasif harus dicatat berikut ini. The object of the active sentence becomes the object of the passive sentence. Jadi objek dari kalimat aktif menjadi ini mungkin kebalik, tulisannya salah. Jadi harus dibalik. Objek jadi subjek. Seperti yang tadi, saya minum kopi, itu kopinya jadi subjek, ditaruh depan. Jadi gitu. Kemudian yang depan itu dibalik yang ke belakang. Sayanya di belakang. Gitu. Kemudian the finite form of the verb is changed to be plus participle. Jadi intinya ya itu tadi finite form, bentuk kata kerjanya itu dirubah jadi to be plus past participle, kata kerja bentuk ketiga. Misalkan tadi I drink coffee. Jadi coffee is drunk by me. Kopi diminum oleh saya. Gitu. Kalau aktif jadi pasif. Kemudian yang catatan yang ketiga adalah the subject of the active sentence become the object of the passive sentence. Iya, itu tadi sudah pertama tadi dibolak-balik saja berarti.
Kemudian rewriting an passive sentence with two object. Gimana kalau passive sentence menggunakan dua objek? Misalkan rewriting an active sentence with two object in passive voice mean berarti that one of two objects become the subject, the other one remain an object. Jadi kalau ada dua objek, itu hanya satu saja yang jadikan subjek. Jadi itu tadi. Terus which object to transform into a subject depends on what you want to put the focus on. Jadi tergantung mana objek yang perlu difokuskan itu ditaruh ke subjek. Misalkan gini, Adi wrote an article for the company. Itu contoh aktifnya. Nah, pasifnya karena mungkin artikel yang difokuskan itu berarti an article was written for the company Adi. Atau mungkin bisa an article was written by Adi for the company. Jadi fokusnya tadi ke artikelnya. Oke, itu tadi contoh dari passive voice dan penjelasan aku tentang passive voice. Mungkin ada yang tanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Cukup sekian video dari aku, kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Aku Adi Wikitama, this is my way. Wush.